Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Sabilah Mutadin, NIM 17660107. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pratugas akhir saya yang berjudul Redesign Wahana Ekspresi Pusponegoro dengan pendekatan Water Sensitive Design. Pada awalnya warga sekitar sering memanfaatkan Telogodondo ini sebagai sarana beraktivitas, seperti bermain, berekreasi, atau bahkan mengadakan acara. Dan warga memanfaatkan Telogodondo ini saat musim kering atau musim kemarau. Sedangkan kalau musim hujan, Telogodondo ini akan tergenang oleh air. Maka dari itu, pemerintah mensiasati untuk membangun sebuah tempat atau sebuah wahana yang dapat dipakai oleh warganya untuk berbagai macam aktivitas. Pada akhirnya, pemerintah membangun dua objek besar di kawasan ini, yaitu gedung olahraga dan juga aula pertemuan yang dapat digunakan oleh warga sekitar. Seperti yang saya katakan tadi, Wahana Ekspresi Pusponegoro berdiri di atas lahan yang merupakan sebuah museum. Namun berdirinya wahana ini malah dapat mematikan fungsi lahan yang sebenarnya, yang merupakan untuk area resapan kota. Maka dari itu memerlukan redesign, dan saya menggunakan pendekatan Water Sensitive Design. Water Sensitive Design atau WSUD adalah perencanaan lahan dan pendekatan rekayasa desain yang mengintegrasikan siklus air perkotaan, yaitu siklus air hujan, air limbah, dan air bersih untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan meningkatkan daya tarik estetika dan rekreasi. Ide dasar untuk perancangan ini adalah drinking building. Drinking building menganalogikan objek rancangan ini sebagai manusia yang memanfaatkan mineral dari air yang telah diminumnya sehingga tubuhnya dapat kembali beraktivitas dan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kemampuan ini diadaptasi kepada objek rancangan dengan memanfaatkan air hujan, air buangan, dan air tanah. Kemudian untuk masa dari awal bangunan ini terbatas oleh regulasi, yaitu KDB. Saya memakai hanya 40% karena sebagian besar lahan ini harus difungsikan sebagai lahan resapan, sehingga 60% dari lahan ini tidak akan dibangun atau hanya diolah sebagai landscape saja. Kemudian saya masuk ke analisis tapak lanjutan, menindaklanjuti dari kesimpulan analisis tapak dengan metode superimpose. Ini adalah analisis infrastruktur. Di sini dapat terlihat bahwa jaringan listrik dan juga jaringan air bersih sudah terlihat pada kawasan. Ini akan dapat memudahkan dalam perancangan untuk meletakkan jaringan utilitas pada bangunan. Lalu untuk solusi desainnya sendiri, saya akan menggunakan bangunan utilitas yang berada di sebelah utara tapak karena lebih dekat dengan jaringan yang sudah tersedia tersebut. Kemudian dapat terlihat bahwa di sekitar tapak ada pipa pembuangan air limbah yang berasal dari rumah-rumah warga sekitar. Pembuangan limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai water waste garden yang memanfaatkan air buangan yang masuk ke dalam tapak sebagai sumber air bagi tanaman untuk mempercantik kawasan rancangan. Kemudian untuk tempat parkir sudah tersedia, namun perlu ditambahkan untuk area hijau atau area resapan sehingga air yang masuk ke dalam area parkir dapat disalurkan langsung ke dalam real kota dan diresap oleh lahan. Pada analisis sirkulasi, saya menempatkan pintu masuk dan pintu keluar akan lebih mudah dijangkau dari arah utara dan juga barat dari site. Karena di arah utara dekat dengan jalan utama, sedangkan untuk di arah barat karena dapat diakses dari lahan parkir. Untuk sirkulasi di dalam lahan sendiri akan lebih didominasi hanya dengan jogging track, karena area di sebelah utara lebih cenderung untuk lahan resapan sehingga tidak memperbolehkan banyak sirkulasi yang ada di sana, sehingga hanya ada jogging track. Karena area di sebelah utara lebih cenderung untuk lahan resapan sehingga tidak memperbolehkan banyak sirkulasi yang ada di sana, sehingga hanya ada jogging track.
Kemudian pada analisis topografi dapat dilihat bahwa kontur dari set tidak terlalu ekstrim sehingga cenderung datar karena letaknya di dataran rendah. Namun kedudukan di sebelah selatan lebih tinggi daripada di sebelah utara, sehingga air yang masuk ke dalam lahan akan cenderung mengalir ke sebelah utara lahan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa di sebelah utara lahan lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai rain garden atau taman hujan, sehingga dapat memanfaatkan air hujan yang masuk ke dalam lahan untuk diserap tanaman dan juga lebih mudah diresap oleh lahan sendiri. Lalu untuk water drainage sendiri lebih bagus untuk ditempatkan dari arah selatan ke utara, sehingga air yang mengalir dapat langsung dialirkan ke real kota tanpa harus melewati hambatan. Sedangkan untuk stream buffer saya rasa perlu untuk di lahan ini, sehingga air yang mengalir tidak terlalu deras dan bebannya akan lebih ringan kepada real kota sendiri dan akan meminimalisir terjadinya banjir. Dari sisi iklim, matahari, dan angin, orientasi bangunan lebih dicondongkan ke arah utara karena selain dekat dengan akses utama atau jalan raya, juga menghindari terjadinya sinar matahari yang silau masuk ke dalam bangunan. Namun bangunan juga memerlukan bukaan yang mengarah ke arah barat dan timur, karena saat siang hari angin laut berhembus dari arah barat, sedangkan untuk malam hari angin darat akan berhembus dari arah timur. Karena saat ini letaknya hanya beberapa kilometer dari laut. Pada analisis vista, poin vista tertinggi diperoleh dari arah jalan raya, sehingga cocok untuk menekankan bentuk atau fasad bangunan. Lalu yang kedua, berada dari bangunan yang memiliki view ke arah jalan atau memiliki view ke arah perkotaan, yang berpotensi digunakan sebagai elevasi tertinggi dari bangunan, sehingga view dari perkotaan dapat terlihat dari dalam objek rancangan. Lalu yang terakhir, view yang paling bagus berada menghadap ke arah lahan resapan atau di sebelah side selatan. Karena itu akan bagus jika kita mendesain landscape atau mengekspos landscape yang berada di selatan lahan. Lalu pada analisis ruang, saya melihat membutuhkan perubahan karena di lahan yang seperti itu membutuhkan kemaksimalan fungsi. Jadi saya putuskan untuk membuat bangunan saya lebih bertingkat dan membagi beberapa zonanya sebagaimana berikut ini. Kemudian untuk pengguna sendiri, saya membaginya ke dalam 4 golongan, yaitu public zone, zona olahraga, zona kesenian, dan juga zona penampilan. Untuk kebutuhan ruang sendiri, saya membagi keempat zona tadi hanya menggunakan 40% dari luasan lahan. Luasan lahan total ada 1,3 hektar, sedangkan yang dipakai hanya 5.200 meter persegi. Lalu masuk ke analisis utilitas. Ke air bersih sendiri, karena jaringan sudah tersedia di depan set, maka tinggal disalurkan ke dalam bangunan. Lalu dari bangunan juga disalurkan ke dalam tapak atau area sekitar, karena taman di area sekitar juga sewaktu-waktu memerlukan untuk disiram. Kemudian pada jaringan air kotor, saya tidak langsung membuang air bekas dari toilet ke dalam real kota atau langsung ke lahan resapan, melainkan disalurkan kepada wastewater garden. Kemudian untuk air hujan, sebagian besar air hujan akan diresap oleh lahan. Dan untuk memudahkan penyerapan lahan, maka saya menempatkan beberapa rain garden di beberapa titik. Kemudian masuk di electrical. Untuk electrical sendiri, karena jaringan listrik sudah tersedia, maka dapat langsung dialirkan menuju objek rancangan. Kemudian masuk ke analisis struktur. Untuk substructure sendiri, saya akan memakai pondasi. Kemudian untuk analisis struktur, pada bagian substructure akan berpotensi memakai pondasi plat dan juga pondasi pancang, karena bangunan ini lumayan tinggi dan juga lumayan luas.
Lalu pada middle structure sendiri yang berpotensi dipakai adalah shear wall, lalu ada truss beam, dan juga kolom baja. Structure sendiri yang dapat dipakai adalah space frame dan juga truss frame, karena pada area ini adalah performance area, jadi akan lebih mudah difungsikan jika di tengah bangunannya tidak ada kolom. Lalu pada konsep dasar, saya menerapkan bahasa yang lebih aplikatif untuk drinking building tadi. Saya bagi menjadi 4 jenis, yaitu water conservation, environmental drainage, water use, dan juga rain harvest. Kemudian masuk ke konsep tapak. Rain garden yang saya jelaskan tadi berada di beberapa posisi yang sudah tertera. Kemudian untuk air yang sudah terbuang dari lahan tadi, saya manfaatkan sebagai wastewater garden. Dan ke konsep bentuk, massa yang sudah didapat tadi, bentuk bangunan sudah sesuai dengan proporsi massa dari analisis bentuk dan juga regulasi yang tertera. Kemudian untuk sirkulasi dan aksesibilitas akan mempengaruhi bangunan, sehingga massa bangunan akan dibagi menjadi beberapa elevasi seperti berikut. Lalu kemudian aktivitas. Untuk aktivitas sendiri, beberapa zona sudah diterapkan di sini. Kemudian rain harvest. Untuk rain harvest sendiri, bangunan akan mengikuti sistem dari rain harvest sendiri. Terakhir adalah fasad, yaitu bangunan atau massa bangunan sudah mengikuti bentuk fasad dan juga penekanan. Lalu masuk ke konsep utilitas. Untuk kanal air yang tadi saya jelaskan di tapak akan berada tepat di bawah bangunan. Lalu untuk wastewater garden sendiri, saya menggunakan shear wall yang saya bentuk seperti pot tanaman. Lalu dari pot tanaman ini atau shear wall ini, saya tempatkan beberapa pohon atau vegetasi untuk mempercantik fasad bangunan dan juga untuk membantu penyerapan air yang masuk ke dalam bangunan. Lalu untuk green roof sendiri, fungsinya adalah menghambat laju air yang langsung turun dari atap sehingga diresap dulu oleh tanaman-tanaman. Untuk konsep struktur ini pada middle structure saya menggunakan kolom baja diagonal atau beton. Lalu untuk atapnya sendiri, karena menggunakan green roof dan juga tidak membutuhkan kolom di tengah ruangan, maka saya menggunakan truss frame. Untuk fasad sendiri saya menggunakan beberapa elemen, yaitu frame kaca, juga vegetasi yang berasal dari wastewater garden. Lalu juga untuk dinding saya menggunakan papan semen. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.